Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Seorang anak muda mampir ke sebuah toko dan berkata kepada pemiliknya, "Paman, saya mohon izin menggunakan telepon umum koin yang ada di dalam toko." Setelah mendapat izin, anak muda itu pun dengan sopan terdengar menelpon seorang wanita. Anak muda itu berkata, "Mohon maaf, Bu, apakah Ibu bersedia mempekerjakan saya untuk memotong rumput dan merawat tanaman Ibu?" Dan wanita itu menjawab, "Oh, saya sudah mempunyai seseorang yang melakukan pekerjaan itu selama ini." Tidak menyerah, pemuda itu berkata, "Kalau Ibu mau, saya bersedia diberi upah separuh dari yang Ibu bayar saat ini." Dan wanita itu menjawab, "Wah, sungguh mohon maaf. Saya sudah sangat puas dengan hasil kerja dari orang yang bekerja merawat taman saya selama ini." Si anak muda itu berkata lagi, "Tolonglah Bu, saya pasti akan membuat taman Ibu menjadi taman terindah di daerah itu." Dan terdengar wanita itu sekali lagi menjawab, "Terima kasih. Tapi saat ini, taman saya sudah menjadi taman yang terindah di daerah tempat tinggal saya." Sambil tersenyum dan mengucapkan terima kasih, anak muda itu menutup teleponnya. Tiba-tiba si pemilik toko itu mendekati dia dan berkata, "Hai anak muda, saya sangat terkesan dengan sikap dan semangatmu. Tetapi sayangnya, kau tidak mendapatkan pekerjaan itu ya. Jangan menyerah, pasti akan ada orang yang akan menerima engkau bekerja suatu hari nanti." Anak muda itu tertawa dan berkata, "Terima kasih Paman, tetapi sebenarnya saya tidak sedang mencari pekerjaan. Tadi itu saya hanya memeriksa bagaimana hasil kerja saya selama ini. Karena sesungguhnya sayalah orang yang bekerja merawat taman Ibu yang saya telepon tadi." Peristiwa ini menggambarkan betapa sikap positif dan kemauan untuk selalu memberikan yang terbaik membangun kepercayaan diri kita sendiri, menjadi orang yang dapat dipercaya, menjadi orang yang tidak tergantikan dalam bidang yang kita lakukan. Untuk itu kita harus rela memeriksa diri kita sendiri, menilai dari apa yang dikatakan orang terhadap kinerja yang sudah kita lakukan. Tidak salah untuk mengevaluasi kita, mengevaluasi terus bahwa apa yang kita kerjakan, kalau ada kekurangan kita akan perbaiki. Jangan cepat merasa puas dan juga akhirnya terlena dengan hasil yang mungkin dipuji-puji. Tetapi lakukanlah, ujilah diri kita sendiri. Evaluasi itu perlu untuk menjaga setiap yang kita lakukan benar dan masih terus dalam track yang benar. 2 Korintus 13 ayat 5 berkata, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Jadi evaluasi yang kita kerjakan terhadap iman kita, kehidupan iman kita, karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Benarkah kita tetap tegak dalam iman? Benarkah kita tetap percaya bahwa Kristus ada dalam hidup kita yang kita nyatakan lewat setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita? Perlu untuk menguji diri kita sendiri. Perlu untuk menyelidiki diri kita sendiri supaya kita tahan uji. Ketika direndahkan kita tidak merasa terhina, ketika ditinggikan kita tidak merasa terlalu bangga dan menjadi sombong.
kita terus berusaha melakukan trek yang benar, yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.